البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab shalah di bab yang pertama tentang mawaqit. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang waktu-waktu sholat, demikian juga waktu yang dilarang untuk sholat. Kemudian juga terakhir disebutkan tentang seseorang apabila dia itu di Masjidil Haram. Di situ ada hadis kita sebutkan ini hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Manaf. Disebutkan di sini adalah kakek Nabi yang ke atas keempat, dan mereka mempunyai keutamaan mengurusi Ka'bah. Demikian disebutkan di Tawdihul Ahkam. La tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait. Jangan kalian melarang seorang pun untuk dia tawaf di rumah ini di Ka'bah. Wa shalat ayyata sa'atin, dan salat di waktu apapun, sya'a yang dia inginkan, min lail wa nahar au nahar, di malam au nahar, ataupun di siang hari. Yang kemarin kita sudah sebutkan tentang permasalahan ini. Kesimpulannya di sini sahih bahwa seseorang yang dia itu ada di Masjidil Haram boleh untuk dia melakukan sholat di apapun waktunya. Dan itu sudah bahas sedikit tentang waktu-waktu yang dilarang. Yang dia itu 3 yang sangat, yaitu ketika matahari terbit, bulatannya itu mulai keluar bulat itu. Kemudian juga ketika tenggelam, kemudian ketika di atas kepala. Kemudian yang dia itu 2 juga tapi tidak sangat, yaitu selesai sholat asar, demikian juga selesai sholat subuh. Demikian. Maka di sini mengecualikan dari 5 waktu tersebut, boleh seseorang untuk tawaf, tawaf di Ka'bah. Demikian. Kemudian tentang sholatnya bagaimana? Adapun sholat, setelah seorang tawaf itu dia ada sunnah. Sholat setelah tawaf itu 2 rakaat, maka masuk dalam hadis ini. Karena diikutkan di dalam hadis ini tawaf kemudian sholat. Demikian. Untuk sholat setelah tawaf di waktu apapun, walaupun waktu yang terlarang, adalah boleh. Hadisnya jelas ini. Demikian. Tetapi kalau selain dari sholat yang itu dawatul asbab, yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid atau istikharah, ataupun semisal itu, selain dari yang punya sebab, maka tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Paham? Jadi khusus untuk di Ka'bah ini, yaitu sholat yang diperbolehkan, yaitu sholat setelah tawaf itu. Jadi jelas di sini. Bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait. Jangan dilarang seorang tawaf di rumah ini, di Ka'bah ini, di waktu apapun. Demikian juga sholat. Adapun sholat ini dimaksud adalah sholat setelah setelah tawaf tersebut. Demikian. Ada juga para ulama yang berpendapat sholat apapun boleh, walaupun di waktu yang terlarang. Tapi ulama tadi yang kita sebutkan, adapun tawaf maka boleh di waktu apapun boleh. Kemudian juga disebutkan, adapun selain dari Ka'bah ini, Masjidil Haram, maka tidak mendapatkan kekhususan. Di sini adalah khusus untuk Masjidil Haram. Sebagian berpendapat seperti Imam Syafi'i, di situ ada hadis illa bi Makkah, kecuali Mekah. Ini umum semua dari Mekah itu. Jadi di rumahnya kalau di sekitar Mekah maka boleh melakukan sholat apapun walaupun di waktu yang terlarang. Tapi hadis ini adalah dhaif. Di situ ada rawi namanya Abdullah bin Mu'ammal, dhaif. Demikian. Berikutnya kita teruskan.
Qala rahimahullahu taala. Berikutnya hadis yang ke-19. Dan dia itu nomor 156 di buku ini. Wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di sini diperbincangkan oleh para ulama. Saya Albani boleh menyesuaikan ya di sini. Tapi ulama yang benar adalah mauquf. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saja. Imam Darqutni boleh mengatakan lam yarfahu Khairu Abi Ahmad As-Subairi, tidak merofakkan, tidak mengatakan itu ucapan Nabi kecuali Abu Ahmad As-Subairi saja. Demikian juga Ibnu Huzaimah belum mengatakan lam yarfahu fid dunya khairu Abi Ahmad As-Subairi. Tidak ada yang merofakkannya di dunia ini selain dari Abu Ahmad As-Subairi. Jadi di sini dhaif. Ya, walaupun Syekh Albani beliau mensahihkan. Hadisnya adalah ini tentang permasalahan fajar, ada fajar shadiq dan fajar kadhib. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajron, fajar ada dua. Ya, fajar ya menunjukkan sudah masuk waktu subuh kan gitu. Disebutkan di sini fajar ada dua. Fajrun yuharrimu ta'am, fajar yang dia itu mengharamkan makan, wa tahillu fi shalah, dan halal di dalamnya salat. Salat apa? Salat subuh. Ya, ini yang dikenal dengan fajar shadiq, fajar yang benar-benar fajar. Wa fajrun tahrumu fi shalah, dan fajar yang haram di situ salat karena belum masuk waktu salat subuh, belum. Ya, salat subuh, yaitu salat subuh. Wa yahilu fi ta'am, dan halal di dalamnya itu makan, yaitu untuk puasa, sahur. Wa Ibnu Huzaimah, meriwayatkan Ibnu Huzaimah wal Hakim, dan Hakim wa sahah, dengannya mensahihkan. Syalbani juga mensahihkan, tapi kita sebutkan tadi itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja. Ya, demikian. Kemudian juga ya hampir mirip hadis nomor 20. Wal Hakim, Imam Hakim beliau menyebutkan min hadis Jabir namahu, dari hadisnya Jabir semisalnya. Wazada, dan beliau menambahkan fil ladzi yuharimu ta'am, ya, di fajar yang dia itu mengharamkan padanya itu makan. Ini fajar shadiq. Ya, bagaimana cirinya fajar shadiq? Ya, di sini ya riwayat Imam Hakim ini juga disebutkan dhaif. Ya, disebutkan karena di situ ada ya disebutkan bahwa dia itu mursal. Ya, mursal, tidak ada nama sahabat. Demikian. Semua Imam Baihaqi rahimahullah taala. Walaupun sahabat ini belum mensahihkan. Ya. Imam Darqutni sendiri mengatakan hadza mursal, ini adalah mursal. Syekh Albani belum mensahihkan, dengan penguatnya di sini disebutkan riwayat-riwayat yang lain. Maka disebutkan di sini dari hadis Jabir semisalnya wa zada fil ladzi yuharrimu ta'am, dan menambahkan di dalam ya fajar yang dia itu mengharamkan di situ makanan, yaitu apa? Fajar shadiq, ya enggak? Ya benar-benar fajar. Innahu yadhhab, sesungguhnya dia pergi mustatilan fil ufuq. Ya, fajarnya itu kemudian pergi mustatilan. Mustatilan itu apa? Memanjang ke arah kanan dan ke arah kiri, horizontal istilah kita. Fil ufuk, di ufuk. Ufuk itu kita lihat batas itu. Ya, yang ada sebelah timur itu. Ya, antara bumi dengan langit sekitar itu. Jadi dia apa? Dia itu hilang dalam keadaan mustatil. Ya, menyebar lama-lama, ketika semakin sinar matahari itu semakin naik ke atas, ya kan? Hilang dia. Ya, menyebar kan. Adapun fajar kadhib, maka dia bagaimana? Nanti ada riwayat berikutnya. Itu naik ke atas setengah jam sebelum fajar sebenarnya, itu naik ke atas kemudian hilang. Kalau ini enggak, yang fajar shadiq itu akhirnya menghilang karena dia bentuknya adalah apa? Horizontal, memanjang demikian. Kemudian datang sinar dari sinar matahari itu semakin naik, maka hilanglah. Nah, ini maknanya. Tapi di sini adalah hadis tersebut dhaif mursal. Kemudian juga riwayat berikutnya juga hampir mirip, hadis nomor 21. Wa ibn dua ini saja. Ya, disebutkan. Maka dibahas oleh para ulama dari hadis ini, walaupun tadi dhaif tapi para ulama beramal dengannya. Soal Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan, qala sahabuna, berkata sahabat-sahabat kami, al-fajr fajron. Fajar ada dua. Ya. Yang pertama dikatakan fajar awal, yang kedua namanya fajar kadhib.
Ya demikian. Kemudian disebutkan ya. Ya tadi masih ada tambahan ya. Jadi kita ada tambahan dari riwayat tadi, ini penting juga. Wa fil akhir kita ulangi ya. Wal Hakim dari riwayat Imam Hakim min hadis Jabir dari riwayatnya Jabir nahu semisalnya wa zada fil ladzi. Dan beliau menambahkan di ya alladzi yuharrimu ta'am yang mengharamkan di situ makanan. Itu apa? Fajar sodik. Innahu yadhabu mustatilan fil ufuq, sehingga dia itu hilang ya dalam keadaan mustatilan ya, terbentang ya memanjang dari arah kanan dan kiri itu. Fil ufuq di ufuk wa fil akhar, dan yang lainnya ini fajar yang kadhib, innahu sesungguhnya dia ini kadzanab, danab itu ekor, sirhan yaitu apa dzib, bukan di tautil akam demikian, yaitu apa dzib serigala. Jadi dia seperti apa? Seperti ekor serigala yang ke atas itu. Kemudian dia hilang. Ya, tapi ya di sini ada dzib tadi. Imam Nawawi pernah menyebutkan bahwa terbagi menjadi dua, fajar kadhib dan fajar sodik. Adapun fajar sodik yang benar-benar itu fajar, maka apa? Tidak boleh seorang untuk kemudian makan karena sudah datang waktu subuh. Ya, tidak boleh untuk kemudian sahur di waktu tersebut. Adapun fajar kadhib ya, maka belum masuk waktu subuh. Boleh seorang untuk kemudian sahur untuk puasa, tetapi tidak boleh untuk sholat. Jadi sholat subuh. Ya demikian. Disebut oleh beliau Imam Nawawi rahimahullah, ya fajar tsani fihi yadkhulu waktu salat subuh. Ya itu fajar shadiq masuk di situ waktu subuh. Ya wa yakhruju waktu isya, ini waktu isya keluar sudah habis. Wa yadkhulu bi shaum, masuk dia di puasa. Wa yahrumu bi ta'am, haram bagi dia untuk makan, wa syarab demikian juga minum ala shaim bagi orang yang dia itu puasa. Ya demikian. Kemudian berikutnya tentang pembahasan tentang afdolnya waktu-waktu sholat. Ini sebagian sudah kita sebutkan. Hadis nomor 21, wa ini bin Mas'ud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini ya disebutkan adalah dhaif. Imam Daraqutni boleh mengatakan ma ahsibuhu habidahu. Aku tidak menyangka dia menghafalnya. Disebutkan ya di situ ada perawi yang dibicarakan oleh para ulama ya bahwa dia hafalannya sudah berubah. Ali bin Hafs ya demikian dibicarakan oleh para ulama. Ya annahu kabura wa taghayyara hifdhuhu. Dia kemudian menjadi tua dan berubah hafalannya. Ya demikian. Maka disebutkan di sini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal as-shalah fi awwali waqtiha. Sebagus-bagus amalan itu salat di awal waktunya. Lafaz di awal waktunya inilah yang dibicarakan. Ya demikian. Adapun afdalul a'mal as-shalah, sebagus-bagus amalan itu adalah salat, inilah sahih. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan Imam Tirmidzi wal Hakim dan Hakim wa sahihah, keduanya mensahihkan. Dan ini adalah mu'al. Ya, di sini berpenyakit tadi kita sebutkan. Wa asluhu fi sahih. Dan asalnya di sahih ini. Semoga Imam Sunani lafadznya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis Abdullah Mas'ud itu yang ada di Umdatul Ahkam. Ya disebutkan juga. Beliau bertanya, sa'altu Nabi, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan as-shalah li waqtiha. Salat pada waktunya, itu aja. Tidak disebutkan di awal waktunya. Paham? Inilah yang dibicarakan lafaz di awal waktunya. Karena kita dapat di situ ada waktu-waktu salat yang afdolnya itu tidak di awal. Sudah kita bahas sebagian itu apa? Salat Isya. Afdolnya itu adalah di tengah malam. Ya, dengan syarat tidak memberatkan dari makmum dan semisalnya. Demikian juga salat zuhur kalau dia itu apa? Sangat panas sekali. Boleh untuk kemudian diakhirkan. Ya, paham. Jadi demikian. Riwayat mengatakan sebagus-bagus amalan di awal, yakni salat di awal waktunya, yang tadi disebutkan adalah dhaif, tadi disebutkan. Kemudian juga
ya disebutkan oleh beliau juga oleh Ibnu Hajar. Hadis berikutnya hadis nomor 22. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Semoga dibahas dari atas.